Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Firda Irdiani Salpa, kelas RA2 dengan NIM 8622410049, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, video kali ini saya akan membahas tentang pembelajaran peserta didik. Nah, pembahasan yang pertama yaitu konsep pembelajaran. Konsep pembelajaran itu apa sih pembelajaran? Pembelajaran merupakan bagian penting dalam dunia pendidikan yang berfungsi sebagai proses transfer pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai kepada peserta didik. Dalam pembelajaran kepada peserta didik terdapat interaksi antar peserta didik dan pendidik, serta lingkungan yang dapat menciptakan perubahan dan aspek kognitif, afektif, dan perubahan psikomotorik. Untuk memahami konsep pembelajaran secara lebih mendalam, perlu dikaji dari beberapa segi pengertian dan ciri-ciri perilaku hasil belajar. Pembahasan yang selanjutnya yaitu ciri-ciri perilaku belajar. Yaitu yang pertama, perubahan terjadi secara sadar. Yang kedua, perubahan bersifat relatif permanen. Ketiga, perubahan terjadi karena pengalaman. Yang keempat, dapat diukur dan dievaluasi. Yang kelima, melibatkan aspek kognitif, efektif, dan psikomotorik. Yang keenam, mempengaruhi perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, perubahan terjadi secara sadar. Peserta didik menyadari perkembangan dalam pengetahuan dan keterampilannya, dan juga menyadari adanya perubahan dalam dirinya setelah proses pembelajaran berlangsung. Misalnya kayak seorang siswa yang belajar matematika menyadari bahwa ia kini lebih memahami konsep bilangan dibandingkan sebelumnya. Yang kedua, perubahan bersifat relatif permanen. Perubahan ini terjadi pada seseorang setelah proses belajar, bukan perubahan sementara, melainkan bertahan dalam jangka waktu yang cukup lama dalam perilakunya. Selanjutnya, perubahan terjadi karena pengalaman. Pembelajaran bukan hasil dari proses biologis semata, tetapi diperoleh melalui interaksi dengan lingkungan, latihan, dan pengalaman langsung. Misalnya seperti keterampilan berbicara di depan umum berkembang setelah seorang sering berlatih berbicara di hadapan banyak orang. Selanjutnya dapat diukur dan dievaluasi. Hasil belajar yang dicatat tetapi diperoleh melalui interaksi dengan lingkungan, latihan, dan pengalaman langsung. Misalnya seperti keterampilan berbicara di depan umum berkembang setelah seorang sering berlatih berbicara di hadapan banyak orang. Selanjutnya dapat diukur dan dievaluasi. Hasil belajar yang dicapai oleh peserta didik bisa diamati, dinilai, dan diberi ukuran tertentu melalui tes, observasi, tugas, maupun instrumen evaluasi lainnya. Artinya perubahan ini terjadi bukan hanya karena secara subjektif, tetapi bisa dibuktikan secara nyata dan objektif. Yang selanjutnya melibatkan aspek kognitif, efektif, dan psikomotorik. Aspek-aspek ini mencakup seperti kemampuan berpikir, kemampuan perubahan seperti sikap, emosional, nilai-nilai, dan juga keterampilan. Yang selanjutnya juga mempengaruhi perilaku dalam kehidupan sehari. Hasil pembelajaran tidak hanya berdampak di lingkungan akademik, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya juga seorang peserta didik belajar etika komunikasi. Pembahasan yang selanjutnya yaitu teori-teori pembelajaran. Pembelajaran merupakan proses kompleks yang melibatkan perubahan dalam perilaku, memahami, dan pengalaman individu. Dalam dunia pendidikan dan psikologi terdapat berbagai teori yang menjelaskan bagaimana individu belajar. Seperti yang pertama, teori behavioristik, yang kedua teori kognitif, yang ketiga teori humanistik. Teori behavioristik ini berfokus pada perubahan perilaku yang dapat diamati sebagai hasil dari interaksi individu dengan lingkungannya. Yang kedua, teori kognitif. Teori kognitif ini hanya menekankan perilaku yang dapat diamati. Teori kognitif berfokus pada proses mental yang terjadi saat seseorang belajar, seperti persepsi, memori, pemecahan masalah, dan pemahaman. Yang ketiga, teori humanistik. Teori humanistik ini menekankan pentingnya aspek emosional dan motivasi dalam proses belajar. Dan juga teori humanistik menekankan pentingnya pengalaman subjektif individu dalam pembelajaran.
Nah, jadi dapat disimpulkan konsep pembelajaran itu mencakup pemahaman tentang bagaimana individu memperoleh pengetahuan, keterampilan melalui interaksi dengan lingkungan. Pembelajaran bukan sekadar menghafal informasi, tetapi juga melibatkan perubahan perilaku yang dapat diamati dalam aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, ciri-ciri perilaku hasil belajar juga meliputi beberapa, seperti bersifat relatif permanen, terjadi akibat pengalaman dan latihan, terus dapat diukur, melibatkan berbagai aspek yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik, serta berdampak dalam kehidupan sehari-hari. Pemahaman mengenai konsep pembelajaran ini sangat penting bagi pendidik agar dapat merancang strategi pengajaran yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Nah, dengan demikian, hasil belajar yang dicapai tidak hanya meningkatkan kecerdasan akademik, tetapi juga membentuk karakter dan keterampilan yang bermanfaat dalam kehidupan. Yaitu materi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.